Oke, kali ini gue bakal melanjutkan video kemarin yang part 2. Karena itulah dua facelift yang diterbitkan untuk Hatta cukup penting juga. Keduanya yang pertama diterbitkan ketika ia merayakan ulang tahun yang ke-70 dan kedua yang diselenggarakan oleh putri sulungnya Myutia. Waktu itu baru saja meninggal di tahun 1980. Berisikan kenangan-kenangan atau pandangan mereka yang kenal dengan Hatta secara pribadi. Penerbitan yang pertama sangat menarik karena juga berisikan kenangan dari beberapa orang teman Hatta semasa ia masih menjadi tokoh mahasiswa. Meskipun telah mendapat pengakuan sebagai salah seorang pemimpin nasional di kalangan kaum pergerakan kebangsaan. Sedangkan pada facelift yang kedua, telah banyak ikut menulis mereka yang mengenal Hatta secara pribadi setelah pemimpin besar ini tidak lagi memainkan peranan penting dalam urusan kenegaraan. Di samping sifat-sifat resmi Hatta yang telah umum diketahui jujur, rapi, ramah, disiplin, dan sebagainya, kedua buku persembahan ini memperlihatkan juga aspek yang lebih humoris dan manusiawi. Maafkan istilah ini maksudnya sebagai orang yang biasa aja, dari Hatta. Oke. Sayang sampai sekarang belum ada biografi intelektual Hatta yang lengkap dan mendalam seperti yang pernah dilakukan oleh Bernard Dam tentang Soekarno. Komentar-komentar pendek serta studi kecil mengenai pemikiran Hatta tentang berbagai hal memang telah banyak juga, tetapi studi yang mendalam dan menyeluruh dan yang bukan saja menganalisis teks-teks yang dihasilkannya, tetapi juga mengaitkan teks itu dengan perjalanan hidupnya belum ada yang memadai. Oke. Ketiadaan ini mungkin karena wilayah perhatian dan pemikiran Hatta tidak terbatas pada soal politik kemerdekaan atau gagasan tentang demokrasi aja, tetapi meliputi wilayah permasalahan ekonomi, baik teori, pengetahuan umum, maupun gagasan strategi, ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Bahkan juga filsafat dan sebagainya. Salah satu bestseller Hatta adalah Alam Pikiran Yunani, yang sempat mengalami beberapa kali ulang cetak. Masalahnya juga dipersulit karena dalam setiap tulisan ia tak pernah membiarkan dirinya tergelincir pada amaturisme dan dilettantisme. Profesionalisme merupakan salah satu landas etik Hatta. Kesukaran lain barangkali ialah karena biografi politik Hatta sendiri memperlihatkan peralihan karir yang cukup penting juga. Tokoh mahasiswa yang mendapat pengakuan nasional, pemimpin pergerakan yang terlibat dalam persaingan, ide dan kepemimpinan, orang buangan, pemimpin pemerintahan, tokoh simbolik, dan sebagainya. Jadi bagaimana sebaiknya kesemuanya itu harus dikaitkan, tetapi entahlah, mungkin ketiadaan studi disebabkan oleh hal-hal lain lagi. Tetapi untungnya selain dari sekian banyak buku-bukunya yang masih beredar atau mengalami cetak ulang untuk kesekian kalinya, tulisan-tulisan pendeknya seperti kolom-kolom atau bahkan polemik yang tercerai-berai dalam berbagai penerbitan telah juga diterbitkan dalam berbagai kumpulan tulisan. Ketika Hatta merayakan ulang tahun ke-50, kumpulan karangannya yang 4 jilid diterbitkan. Dalam tahun yang sama, sebuah penerbit Belanda menerbitkan Verspreid Geschriften tahun 1952. Buku ini berisikan beberapa tulisan terpenting Bung Hatta yang ditulis dalam bahasa asing. Pada tahun 1972, kumpulan tulisan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh sebuah penerbit internasional dengan judul Portrait of a Patriot. Oke. Potret sebuah pejuang ya, patriot. Artinya tuh. Tidaklah perlu diherankan kalau beberapa tulisan dalam buku ini adalah terjemahan langsung dari Verspreid ya, Geschriften. Pada saat ini penerbit LP3 SES ya, bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Bung Hatta, masih dalam proses penerbitan kumpulan lengkap tulisan-tulisan Hatta. Ini artinya tulisan-tulisan Bung Hatta yang ditulis dalam bahasa asing sebagian besar bahasa Belanda dan beberapa dalam bahasa Inggris dan Prancis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diselenggarakan oleh sebuah dewan redaksi yang diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim. Penerbitan ini akan mencapai 10 jilid tebal 5-600 halaman. Tulisan-tulisan Hatta sebagaimana juga dituliskan tulisan Hatta sebagaimana juga tulisan Soekarno, Syahrir, dan para pemimpin bangsa dan founding fathers lainnya adalah warisan nasional yang tak dapat ternilai. Terlepas dari kemungkinan perbedaan pandangan mereka tentang berbagai hal dan terlepas pula dari perbedaan gaya penulisan, semua tulisan itu memperlihatkan pengumuman pemikiran dan gagasan yang merintis hari depan bangsa. Tulisan-tulisan mereka memantulkan keprihatinan hari kini dan visi masa depan. Ada memang yang terbuai oleh romantisme masa lalu yang gemilang dalam usaha merumuskan masa depan yang ingin diperjuangkan. Tetapi tidak jarang pula seperti yang jelas sekali kelihatan pada tulisan Hatta yang bertolak dari pemahaman akan kecenderungan sejarah dunia dan interpretasi. Nah, interpretasi ini terhadap konstelasi politik dan ekonomi internasional ya. Dengan membaca tulisan-tulisan mereka, kita semakin sadar bahwa Indonesia bukanlah sebuah bangsa yang diwarisi dari nenek moyang.
tetapi suatu komunitas yang dilahirkan dan ditumbuhkan oleh sebuah cita-cita dan diperjuangkan dengan segala pengorbanan. Dari tulisan-tulisan mereka, kita dapat pula memahami bahwa negara nasional bukanlah lanjutan dari sebuah kerajaan kuno yang dibangkitkan dari kuburan kolonial, tetapi sebuah kesatuan politik yang dibentuk oleh keinginan akan terwujudnya suatu tatanan politik yang demokratis, adil, dan modern. Dengan kata lain, warisan nasional yang ditinggalkan para founding fathers ini bukanlah museum yang tempat kita untuk mengagumi peninggalan sejarah, tetapi repositori dari cita-cita berbangsa dan bernegara serta visi masa depan. Oke. Warisan nasional ini adalah landasan dari kita, ya, KHITTAH nih tulisannya guys. Ketika perjalanan sejarah yang kita lalui terasa seperti telah keluar dari jalan dan suasana yang diinginkan. Dan Bung Hatta jika bukan karena yang terbanyak, ia pastilah salah seorang yang terbanyak ingin meninggalkan warisan ini. Tetapi bagaimana halnya dengan biografi, riwayat hidup seorang adalah sesungguhnya kisah pergumulannya dengan nasibnya. Bagaimanakah ia harus menghadapi konteks sosial kultural yang mengintarinya ketika ia memimpikan sesuatu yang lain. Nah, dunia sosial yang mengitari hidup seorang apapun mungkin coraknya entah kolonial, feodal, otoriter, atau bahkan demokratis dan modern atau apa aja, adalah wadah yang memberikan kepadanya kesempatan untuk bergerak tetapi sekaligus adalah kendala yang menghalangi untuk berbuat atau mencapai yang diinginkannya. Apakah ia ikut saja pada keharusan yang dipancarkan dan dipaksakan oleh dunia sosial itu? Atau berkompromi atau barangkali melawan dan berusaha menciptakan tatanan dunia sosial yang baru yang sesuai dengan yang diidamkannya. Begitulah, biografi adalah sejarah pada tahapnya yang paling akrab, intimate, ketika junta di masyarakat telah disalin pada kegelisahan. Harapan dan impian dari unsurnya yang paling hakiki yaitu manusia dalam kesendiriannya. Barangkali tidaklah terlalu berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa semua founding fathers, baik mereka berhasil memimpin perjuangan sampai impian berdirinya sebuah negara nasional terwujud, maupun mereka yang gagal dalam persaingan kepemimpinan, adalah mereka yang melawan keharusan dunia sosial tradisional yang telah dinodai oleh kolonialisme. Dan Bung Hatta adalah salah satu dari sedikit jumlah founding fathers yang selalu berada di tengah-tengah gejolak perjuangan bangsa sejak nama tanah air dan bangsa Indonesia ditemukan sampai dengan kedaulatan bangsa dicapai, bahkan juga sampai dengan negara kesatuan yang diproklamasikan didapat kembali. Sejarah modern Indonesia dan biografi Hatta terbelit-belit oleh tali temali yang tak mudah dengan begitu saja diungkai. Jadi kalau sekiranya ulang tahun ke-100 Bung Hatta kini kita peringati, kita tidak hanya ingin mengenang kelahiran seorang besar, tetapi juga mencoba memahami kembali apa artinya berjuang mendirikan negara nasional yang bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Karena itu, kesediaan KITLV yang baru tahun yang lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-150 untuk menerbitkan biografi singkat bergambar dari Hatta adalah sesuatu yang pantas dihargai. Deliar Nur, penulis biografi singkat ini bukan saja salah seorang ahli ilmu politik kita yang terkemuka, tetapi adalah pula salah seorang ilmuwan dan cendekiawan yang paling akrab mengenal Hatta. Ia kenal Hatta sebagai tokoh sejarah dan ilmuwan pemikir. Ia juga kenal Hatta sebagai manusia biasa yang dipusingkan oleh hal-hal yang biasa yang sepele. Oke. Jadi Bung Hatta tetap manusia biasa guys, yang masih bisa dipusingkan dengan hal-hal yang sepele. Oke. Nah, ini adalah foto Bung Hatta kecil ya. Nah, yang sebelah kanan ini Bung Hatta, yang sebelah kiri ini kakak kandungnya. Nah, gue lupa namanya siapa. Tapi di sini ada deskripsinya nih. Muhammad Hatta dan kakak kandungnya, Rafiah, pada umur sekitar 10 ya dan 12 tahun. Ayah mereka Haji Muhammad Jamil meninggal dunia pada umur 30 tahun saat Bung Hatta berusia 8 bulan. Sewaktu lahir, Bung Hatta diberi nama Muhammad Attar. Nah, pakai H ya. Dan kemudian biasa dipanggil Atta. Oke. Nah, di sini mulai perjalanan hidupnya, guys. Oke, nah untuk perjalanan hidup nanti bakal gue taruh di part 4 ya. Untuk part 3 sampai sini terlebih dahulu. Bye-bye.